Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang saya hormati, Bapak Ibu dosen karakter building kewarganegaraan. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa BINUS University. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Uus Watun Hasana, mahasiswa Universitas BINUS, jurusan manajemen bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan Project Based Learning, yaitu strategi komprehensif untuk mengatasi masalah air bersih dan sanitasi. Di mana presentasi yang saya sampaikan mencakup daftar isi: pertama, latar belakang masalah; kedua, rumusan masalah; ketiga, hasil temuan; keempat, solusi; kelima, kesimpulan; dan keenam, refleksi pribadi. Lalu yang menjadi latar belakang masalah adalah akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara yang berkembang. Sanitasi dan air bersih yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan setiap makhluk hidup. Namun, hingga saat ini masih banyak negara di dunia termasuk beberapa wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan serius terkait akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi. Investasi yang berkelanjutan dalam sektor air bersih dan sanitasi merupakan kunci strategis untuk mempercepat pencapaian SDGs, terutama dalam konteks mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap tantangan global, sehingga kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan semua masyarakat. Lalu seperti meningkatnya risiko penyakit menular akibat oleh air tercemar, tetapi juga menghambat pembangunan sosial beserta ekonomi, terutama di komunitas yang paling rentan. Kemudian, rumusan masalah tersebut pertama adalah apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi. Lalu yang kedua, apa strategi yang diterapkan untuk memastikan sumber air baku yang disuplai tetap aman dan memenuhi standar. Rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi masalah kebocoran dan kehilangan air dalam sistem distribusi. Dari 3 rumusan masalah tersebut, hasil proyek yang sudah saya laksanakan, kami menemukan bahwa menghadapi tantangan besar sekali terkait ketersediaan sumber air baku dan kondisi infrastrukturnya di sana. Lalu selama musim penghujan, air yang memang melimpah, tetapi pada saat memasuki musim kemarau terjadi kekurangan bahan baku yang signifikan. Sehingga kami mencari solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu kami merancang beberapa solusi strategis seperti diperlukannya perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik lagi, termasuk pembangunan infrastruktur penampungan air untuk musim kemarau. Lalu, solusi yang kedua, kami memperkuat kerjasama antara daerah dengan membentuk konsorsium pengelolaan air yang melibatkan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah, dan tentunya yang paling penting adalah peran penting masyarakat setempat. Investasi dalam teknologi pengolahan air yang efisien. Hal ini juga penting untuk memaksimalkan penggunaan sumber air yang ada. Kesimpulannya adalah kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Perumda Air Minum Kota Surakarta atas dedikasi mereka dalam mengelola sumber daya air yang luar biasa melalui penerapan teknologi yang mutakhir dan metodenya yang inovatif. Keberhasilan dalam menangani kebocoran pipa serta membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah dan masyarakat itu merupakan langkah strategis yang patut dicontoh. Sebagai rekomendasi, kami menyarankan agar program edukasi mengenai konservasi air bisa ditingkatkan, serta pengembangan infrastruktur dalam
dapat dilakukan secara berkelanjutan. Maka dengan demikian diharapkan akses terhadap air bersih dapat semakin merata dan terjamin bagi seluruh lapisan masyarakat. Terakhir dari saya, refleksi pribadi saya, setelah saya melakukan wawancara langsung dengan narasumber terkait tentang pentingnya mengatasi air bersih dan sanitasi, sebagai bagian dari masyarakat, saya pun menyadari bahwa ketersediaan air bersih itu bukanlah hanya sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Tetapi setiap tetes air yang kita gunakan untuk minum, masak, mandi, dan bagi kebutuhan lainnya, itu adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Karena tanpa air bersih, kesehatan individu dan seluruh masyarakat maka akan terancam. Setiap orang berhak atas air bersih untuk menjaga kesehatan dan menjalani kehidupan yang sangat layak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.